Selamat pagi para penonton. Semoga di pagi yang cerah ini kita selalu dicurahkan kebahagiaan dan kesehatan. Ini adalah episode pertama yang sangat spesial dikarenakan kita menghadirkan Moch Gibran Mat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Angisa Putra. Saya adalah host di acara spesial ini. Saya akan menemani beberapa menit Anda ke depan. Siapkan minuman dan cemilan favorit Anda. Karena podcast kali ini saya jamin Anda akan selalu menatap kepada layar. Oke, ini dia Moch Gibran Mat. Silakan duduk. Oke, kita duduk ya. Ya. Gimana? Sehat. Alhamdulillah. Gimana istri? Kita istri. Oh, istri. Oke, perkenalkan ini dia sahabat SMP saya, guys. Ternyata dia udah apa ya? Lupa dan juga kita ternyata udah sama sukses. Nah gini kita. Jadi kita ini mau membicarakan tentang bisnis yang beliau jalankan. Jangan beliau lah, biasa aja. Oh, biasa aja. Kita friend ya? Iya. Oke. Silakan. Perkenalkan diri. Hai, nama saya Gibran Rahmasyah. Kebetulan saya adalah pemilik restoran ternama yang ada di BSD Jakarta. Nama restoran tersebut adalah Armet Gourmet kalau tidak salah. Dengan bahasa Prancis saya bilang waktu itu. Oh, Waktu itu saya sempat kuliah di sana, ya, di Prancis ya. Oh iya guys. Saya kuliah di Prancis ngambil jurusan manajemen kuliner. Oh, mantap. Sebab itu saya tuh mengambil dan membuka restoran itu karena itu. Namun saya akan bercerita pada sebelumnya perjuangan untuk membangun restoran tersebut. Oh, siap. Jadi saya panggil Anda bagaimana? Gibran saja lah ya. Oke. Kayak gimana aja lah. Oke. Gibran, apakah saya boleh tanya bagaimana awal karir Anda? Awal karir saya itu waktu pertama kali saya tuh waktu itu tuh 2018-2019an ya. Itu saya itu balik ke Indonesia setelah saya lumayan cukup lama di Prancis ya. Untungnya saja waktu itu saya pulang ke Indonesia, karena waktu itu tuh saya pulang ke Indonesia adalah acara keluarga ya. Dan juga liburan yang sangat cukup panjang waktu itu karena bisnis kuliah online dong gitu. Kuliah online. Terus waktu tanggal berapa ya, sekitar bulan Januarian lah waktu itu. Januari 2019an waktu itu. Waktu itu pertama sekali saya mendirikan bisnis. Awal mula bisnis Anda dimulai? Iya. Bisnis saya itu waktu itu kaki lima ya. Kebetulan saya ingin sekali memiliki pengalaman berjualan dan juga memulai ilmu saya waktu di Prancis itu. Nah, saya mencobanya di Indonesia untuk berjualan. Sorry saya potong. Berarti Anda itu sudah mempunyai pengalaman dan Anda memulai dari kecil ya? Betul kan? Betul, waktu kecil saya diajarkan berdagang oleh papa saya. Waktu itu papa saya ngajarin saya untuk berjualan gorengan di SD itu. Waktu itu saya tuh bersekolah sambil jualan waktu itu SD. Ikut orang tua? Iya, ikut orang tua juga sebagian. Membantu orang tua lah waktu dari kecil. Nah, bisnis yang kaki lima ini tuh saya berjualan makanan yang berat, kayak makanan untuk makan siang, makan malam seperti itu ya. Saya itu berjualan makanan kayak nasi goreng, seafood dan lainnya lah sebagainya, macam-macam saya waktu itu lupa. Nah, itu adalah pengalaman pertama kali dan juga terseru waktu itu. Karena waktu itu tuh dagangan saya tuh, bisnis saya yang waktu itu kaki lima itu kurang berjalan lancar. Bisa disebut kurang berjalan lancar. Karena waktu itu tuh masanya pandemi. Iya, 2019 awal pandemi kan. Iya, betul. Maret. Nah, Maret itu awal pandemi. Di situ tuh pemerintah pun menyuruh dan menetapkan peraturan untuk stay aja di rumah. Untuk mengurangi penyebaran terhadap virus tersebut.
waktu itu pun saya berjualan. Waktu itu saya berjualan tuh merasa sepi. Setiap hari bahkan satu orang pun jarang gitu muncul. Terkadang sisa makanan saya tuh saya kasih kucing atau sebagainya. Mana lah ada homeless atau begitu. Iya, iya. Saya kasih itu daripada mubazir ya. Iya, iya betul betul. Saya bersedekah dikit-dikit. Sampai saat itu saya berhenti berjualan. Nah, pas saya selalu menangan gitu. Iya. Nah, saya pun di situ tuh kayak mikir gitu, jualan juga apa ya, kayak cuman buang-buang modal saya juga. Iya, betul. Nggak ada keuntungan kan. Iya, Waktu itu. Nah, saya pun di situ pelan-pelan lah mempelajari digital marketing. Karena saya juga memiliki apa ya, skill memasak gitu. Terus Digital marketing waktu itu tuh sangatlah penting banget, apa ya, impact-nya tuh sangat berpengaruh gitu guys dalam apa ya, perdagangan itu. Karena berarti Anda memulai sendiri? Saya waktu itu memulai sendiri, namun perlahan saya punya teman kerja untuk diajak teman, karena apa ya, saya itu tidak pede berjalan sendiri gitu, karena butuh teman juga untuk melayani atau Nggak pede kenapa tuh? nggak pedenya adalah apa ya, saya itu kurang pede aja gitu kalau sendiri jalan. Oh iya. Terus lanjut. Nah, waktu itu saya mikir, habis itu tuh saya tuh pulang ke rumah lalu mempelajari pelan-pelan digital marketing. Oh iya. Nah, saya tuh dari situ tuh mulai lah makanan-makanan yang apa ya, yang tidak mudah basi lah. Saya mengganti menu pertama saya di kedai keliling ini menjadi makanan yang cukup bisa tahan lama. Bisa tahan lama ya? Iya, betul. Terus Waktu itu saya sedikit ikut webinar tentang digital online. oh iya. Ya, waktu itu ternyata waktunya sosial media itu sering naik-naiknya lah, apalagi TikTok dan juga Instagram itu sangatlah banyak sekali penggunanya. Iya. Karena kan waktu itu tuh kita tidak bisa keluar rumah. Iya. Nah, itu saya mencobalah jualan di Shopee Food dan juga Grab. Iya. Waktu itu saya jualan itu, jadi orang-orang yang di rumah pun bisa mencoba masakan saya Oh, iya. tanpa harus datang ke toko saya sendiri. Soalnya online ya? Iya, betul. Waktu itu saya sangat bergantung kepada dua sosial media tersebut, karena saya cukup banyak apa ya, melakukan promosi di kedua sosmed tersebut. Saya membuat akun tentang kebutuhan saya, tambahannya yang fresh. Nah, di situ pun cukup ramai lah orang-orang yang menonton video saya itu. Oh, itu lumayan banyak yang minat. Iya, betul. Nah, lalu saya tuh kayak memberikan menunya lewat situ, lalu memberikan link Gojek toko saya tersebut. Oh. Di situ makin perlahan-lahan, makin tahunnya gitu, usaha saya tuh makin inilah, makin naik ya, makin lancar gitu, sukses. Iya. Terus Akhirnya pun pandemi pun selesai waktu tahun 2021-2022 lah. ya. Waktu itu pun saya memberanikan diri untuk membuka cabang pertama saya Di mana tuh? di Pondok Indah itu, Pondok Indah Jakarta. Jakarta. Oh iya. Terus Waktu itu saya memberanikan membuka toko atau gerai Cabang. kecil lah, cabang. berarti baru itu kecil-kecilan. Dibilang baru sih enggak, itu cukup lama, itu kecil-kecilan itu. Terus Untuk permulaan saja. iya. Di situ saya juga masih menetapkan digital online, digital marketing. Ya, karena kan kebanyakan dari pelanggan saya itu dari online gitu sebelumnya. Tapi banyak yang datang ke gerai saya Soalnya juga. Anda memulai dari digital, iya. Iya, betul. Nah, lalu saya pun di situ apa ya, lancar lah usaha saya di situ. Oh. Kadang usaha saya juga turun, ya namanya Namanya juga usaha kan? Iya, betul. Namanya bisnis itu nggak bakal pernah lancar ya, guys. Iya. Apakah Anda memulai bisnis ini dengan modal sendiri atau dengan bantuan modal orang tua? Alhamdulillahnya saya waktu COVID itu kan lumayan berjalan lancar ya. Oh iya. Dengan modal yang cukup saya beranikan. Nah, itu modal saya sendiri itu dan pembantuan orang tua. Oh iya.
Nah waktu saat itu kan tahu sendiri ekonomi waktu pandemi itu seperti Pandemi apa. itu susah ya? Iya susah sekali waktu itu. Jadi saya itu enggan lah minta ke orang tua saya. Oh, Tapi saya mintanya untuk doa saja, doakan yang terbaik. patut dicontoh guys. Mengertikan orang tua. Terus apakah Anda mempunyai cabang baru selain di Jakarta itu? Alhamdulillah saya kemarin baru grand opening di ini. Di mana tuh? Di Jakarta juga sama di BSD. BSD. Citayam. Iya. Bus. Anak Citayam nih. BTW nih Ban ya. Gua dengar kemarin lu buka cabang baru ya? Iya. Kalau dibilang kemarin sih enggak ya, karena waktu saya buka cabang di BSD itu cabang saya kedua ini. Oh iya. Cabang saya kedua itu tuh di Jakarta di BSD itu Citayam. Nah, Berarti udah lama juga itu? udah lama waktu itu tuh tahun berapa ya, tahun 2021. Nah di situ alhamdulillah ada Cimoy yang itu tuh, yang keren tuh jalan Citayam. Oh iya. Kan itu. Iya betul. Nah alhamdulillah di situ usaha saya cukup dibantu lah. Cukup berimpact besar ke dagangan saya. Ya. Coba saja kalau itu misal tidak ada, mungkin usaha saya itu tidak akan semaju sekarang, karena Iya. awal mula dari semuanya itu adalah Dari Citayam itu ya? iya, Karena ramai kan? sangat impact sekali menurut saya. Manfaat. Wow, luar biasa. Konsisten dan berjuang dalam berbisnis. Apa sih manfaat digital marketing? Manfaat digital marketing. Tentu saja faktor utama yang mendukung keberhasilan strategi digital marketing adalah banyaknya pengguna internet di seluruh dunia. Seperti yang sudah kami jelaskan tadi, hampir semua orang sekarang ini juga lebih memilih untuk melakukan transaksi secara online. Apalagi waktu saya zaman COVID itu, yang usaha saya COVID. Oh iya. Saya memilih digital online. Yang pertama berikut adalah manfaat digital marketing Anda. Yang pertama adalah penargetan pasar lebih sesuai. Menggunakan berbagai tool digital marketing yang telah didesain sedemikian rupa, Anda bisa memperoleh data yang akurat tentang kebiasaan dan preferensi pengguna terkait segmen pasar tertentu. Yang kedua adalah evaluasi strategi berdasarkan data. Setelah strategi digital marketing Anda diterapkan, Anda bisa melihat evaluasi dan analisis pemasaran Anda. Data-data seperti tingkat keberhasilan kampanye, jumlah pengguna yang membuka iklan, dan lain sebagainya bisa Anda manfaatkan untuk memperbaiki strategi pemasaran sebelumnya. Yang ketiga, bisa menjangkau hampir semua pasar. Seperti yang Anda tahu, dunia online tidak terbatas ruang dan waktu. Hampir 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan sepanjang tahun. Jaringan-jaringan digital ini selalu terhubung ke berbagai wilayah di dunia. Nah, digital marketing adalah metode yang tepat karena Anda bisa menjangkau dan saling terhubung dengan pelanggan dari berbagai belahan dunia, apapun, kapanpun, dan dimanapun. Yang keempat, biaya lebih murah. Ya. Budget yang perlu dikeluarkan untuk pemasaran digital jauh lebih murah dibandingkan strategi pemasaran tradisional. Anda tidak perlu mencetak poster atau membuang-buang dana untuk iklan yang tidak efektif atau bertarget. Ya. Beberapa cara organik yang bisa Anda lakukan tanpa harus mengeluarkan biaya iklan yang cukup besar, misalnya kalau sudah punya website atau blog menggunakan WordPress. Yang kelima, meningkatkan reputasi brand. Sudah pasti dengan semakin banyaknya pengguna internet dan platform online, Anda bisa meningkatkan reputasi brand melalui pemasaran digital. Sebagian besar pembeli umumnya akan mencari produk atau layanan terlebih dahulu di internet sebelum memutuskan untuk melakukan transaksi. Segitu saja menurut saya. Oke. Mantap. Iya betul. Oh, bentar ya, ada telepon. Siap. Mungkin cukup segini saja Ya. podcast kita kali ini. Karena kita udah lama juga ya ngobrol-ngobrol kan. Iya, dan juga saya juga ada rapat meeting tentang pekerjaan saya. Anjir. Orang sibuk guys. Dia juga sibuk nih, pasti abis ini kita ngedit dia nih, yakin gue. Ada teman kita yang ngedit. Terima kasih banyak ya. Semoga Kesempatan lagi kita ngobrol. Siap. Kan gampang. Gratis ya? Iya. Thank you ya. Oke. Gimana guys? Seru kan ngobrol-ngobrol sama pembisnis?
kita sudahi saja ya. Kita lihat nanti di episode-episode baru apakah kita akan mendatangkan Presiden Joko Widodo. Sekian dan terima kasih. Anjir. Iya Chan dikat ini. Kan katanya ditanya ya. Kan dikat. Iya gak paksa Joy. Dan pas 931